Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nabila Salwa dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Let's see. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu ideologi. Ideologi merupakan gabungan dari dua kata majemuk, yaitu idea dan logos, yang mana kedua kata ini berasal dari bahasa Yunani. Idea sendiri berasal dari kata eidos yang berarti cita-cita, tujuan, nilai dasar, dan pedoman. Sedangkan logos berasal dari kata logos yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, dari kedua gabungan kata tersebut, bisa kita simpulkan bahwa ideologi merupakan suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat yang menjadi sebuah pedoman dalam menentukan apa yang akan dilakukan. Mengapa ideologi dikatakan sebagai pemikiran filsafat? Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya, filsafat merupakan suatu cara berpikir yang sangat mendalam dan juga menyeluruh atas suatu objek yang ingin kita kaji. Oleh karena kedalaman pemikiran tersebut, ideologi dapat kita katakan sebagai suatu pemikiran filsafat dan juga suatu kepercayaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran ideologi dalam sebuah negara. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, setiap negara pasti memiliki ideologi, yang mana dalam konteks negara sendiri, ideologi memiliki arti cita-cita, pandangan hidup, nilai dasar yang dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat untuk hidup, dan bagaimana menyelenggarakan sebuah negara. Jadi, jika sebuah negara ingin mencapai tujuannya, maka negara tersebut harus mengingat apa yang menjadi ideologinya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang pertama yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan. Yang keempat, berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah. Dan yang kelima, masyarakat yang berkeadilan sosial. Maka bisa kita katakan, jika kita ingin mewujudkan cita-cita bangsa kita, yakni bangsa Indonesia, maka kita harus bisa menjiwai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, bukan hanya sekedar menghafal dan mengetahui 5 sila Pancasila saja. Selain kelima sila Pancasila, yang juga perlu kita ketahui bahwasanya Pancasila merupakan ideologi terbuka. Maka timbullah suatu pertanyaan, apa itu ideologi terbuka? Ideologi terbuka sendiri memiliki arti ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Ideologi terbuka ini bersifat dinamis, namun kedinamisan ini tidak diartikan dengan perubahan pada nilai-nilai dasar atau pada sila-sila Pancasila, akan tetapi perubahan pada penjabaran dari nilai-nilai dasar tersebut. Dan penjabaran ini dinamakan nilai instrumental atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya, bangsa kita merupakan bangsa yang terbuka akan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, akan tetapi tetap memegang teguh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.